ayo. Xiao Wu, jangan bergerak, itu pasir hisap. Xiao Wu, tangkap. Pegang erat Xiao Wu. Kuda merah pulang. Xiao Wu, tangkap. Xiao Wu, pegang aku. Kuda merah, ayo. Xiao Feng. Xiao Feng, lepaskan. Kamu akan tertarik olehku. Aku tidak akan melepaskannya. Kita datang bersama. Kita juga akan pergi bersama. Aku melepaskannya. Xiao Wu pegang erat. Jangan lepaskan. Xiao Feng. Tidak. Maafkan aku. Xiao Wu. Jangan lepaskan. Bertahanlah. Jangan pernah lepaskan. Pegang erat. Aku adalah Putri Feng dari 11 Yo. Ayahku adalah Kaisar 11 Yo. Ibuku adalah Putri Raja Danci. Kakekku adalah Raja Tiet AR terhebat di Danci. Xiao Feng, maafkan aku. Aku memanfaatkanmu dari awal. Tidak, tangkap itu. Jangan pernah tinggalkan aku sendiri. Kita masih harus mencari bantuan. Aku tidak bisa berenang. Aku menemukannya. Gu Xiao Wu. Ambil itu. Gu Xiao Wu bodoh. Xiao Feng. Kamu harus hidup dengan baik. Kamu tidak bisa meninggalkan aku sendiri. Bertahanlah. Xiao Wu. Kamu baik-baik saja. Xiao Wu, bangun. Xiao Wu, Xiao Wu. Xiao Wu. Xiao Feng ini terlalu berbahaya di sini. Mari kita kembali ke perkemahan dulu. Xiao Wu, kemari. Pelan-pelan.
Tilde Vive. Letnan Pei, apa kabar? Ngomong-ngomong, siapa ini? Saya Ahadu, saudara perempuan Jenderal Hishi dari Danchi. Kakak saya sekarang berada di kaki Gunung Tiangen, dikepung oleh pasukan Shu Obo. Saya mohon Letnan Pei mengirim pasukan untuk menyelamatkan kakak saya. Saya mohon Letnan Pei mengirim pasukan untuk menyelamatkan Jenderal Hishi. Kalau begitu, saya akan memerintahkan pasukan saya untuk bersiap segera. Kita akan berangkat dalam 1 jam. Terima kasih Letnan Pei. Terima kasih atas usahanya. Sama-sama. Tugas saya. Saya akan keluar dan bersiap dulu. Ngomong-ngomong Xiao Wu, apa yang kamu katakan padaku tadi? Maaf. Saya hanya takut bahwa Putri Feng yang tercantik di dunia untuk menyelamatkan seorang pedagang teh kecil. Dia akan terjun ke bukit pasir dan kehilangan nyawanya. Pada saat itu, ayahmu dan kakekmu akan menyalahkan dan menghukum saya. Kamu suka mengolok-olok saya. Kita akan berangkat. Saya akan membawamu untuk menangani lukamu dulu. Xiao Wu mungkin akan segar kembali. Pangeran Yin. Ah Zhao. Pangeran Yin, silakan duduk. Ah Zhao. Sekarang saya hanyalah seorang pedagang teh biasa, bukan seorang pangeran. Tidak menyangka. Kapten PI yang biasanya teliti ketika dia bertindak. Tidak ada celah sama sekali. Jangan mengolok-olok saya. Ngomong-ngomong, bagaimana penyelidikan kasus pembunuhan kakak sulung saya? Tidak lama yang lalu saya menangkap seorang pembunuh dari Danchi. Namanya Batuer. Dia telah mengaku kepada Pangeran Xuande dan membuktikan pembunuhan putra mahkota benar-benar dilakukan oleh orang Danchi. Mereka benar-benar orang Danchi. Aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat. Kamu adalah seorang gadis, tapi kamu begitu santai di depan pria, tanpa etiket. Orang-orang padang rumput seperti ini. Di tempat kami, langit dan bumi diberikan oleh surga. Kita semua adalah anak-anak surga. Kita tidak sesempurna gadis-gadis Zhong Yuan kalian. Tidak ada yang lain. Apa yang kamu lakukan? Ada meteor. Mengapa kamu begitu penasaran dengan meteor? Ketika kamu melihat meteor, buatlah permohonan dan ikat simpul di bajumu. Dengan begitu itu akan terkabul. Tapi setiap kali aku, entah lupa mengikat simpul atau lupa membuat permohonan, aku selalu melewatkannya. Nyanyikan lagu untukku. Mengapa kamu tidak menyanyi? Nyanyikan untukku. Tidak bisa menyanyi. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak bisa menyanyi? Kamu menyanyikan apa yang diajarkan ibumu saat kecil. Aku tidak punya ibu. Maka aku akan menyanyikan satu untukmu. Seekor rubah duduk di atas bukit pasir. Dia melihat bulan. Ternyata dia tidak melihat bulan. Dia menunggu gadis yang kembali dari menggembala domba. Oke. Terlalu tidak enak didengar. Ganti yang lain. Aku hanya bisa menyanyikan lagu ini.
Lagu apa ini? Ini adalah lagu perang terkenal orang Danci. Lagu ini tentang kecantikan terkenal Danci. Kekasihnya pergi ke perang, tapi dia tidak kembali. Hanya kudanya yang kembali. Jadi dia menyentuh pelana, melihat pot panah kekasihnya yang tidak terpakai, dan menyanyikan lagu ini. Sangat menyedihkan bahwa tulang-tulang putih yang berserakan di sepanjang sungai dimimpikan oleh kekasih mereka. Dua puisi Zhong Yuan kami ini mungkin yang termaksud. Aku dengar selir Ming Yuan bilang, banyak puisi Zhong Yuan ada ceritanya. Ceritakan padaku. Aku lupa. Tapi aku punya cerita lain. Mau dengar? Dulu sekali, ada negara Zisu. Di sana tinggal seorang pangeran kecil. Ibunya meninggal saat dia masih sangat kecil. Ratu Zisu tidak punya anak. Jadi dia mengadopsi pangeran kecil itu sebagai anak angkat, membesarkan dan mengajarinya. Karena itu pangeran kecil juga menganggap ratu sebagai ibunya sendiri. Tapi tak disangka, orang yang membunuh ibunya sendiri adalah sang ratu. Sampai dia besar dan menemukan kebenaran, dia memutuskan untuk membela ibunya. Apakah pangeran kecil akan membunuh ratu? Kekuatan ratu terlalu besar. Pangeran kecil tidak bisa mengalahkannya. Hanya ada satu cara untuk menjatuhkan ratu. Apa caranya? Menjadi putra mahkota Zisu. Apa yang paling dibenci pangeran kecil adalah perebutan kekuasaan. Karena di Zisu, sedikit putra mahkota yang bisa bertahan hidup di atas usia 30. Beberapa dibunuh. Beberapa dipecat oleh ayah mereka sendiri, dan meninggal di penjara. Dan beberapa putra mahkota, untuk merebut kesempatan pertama, langsung membunuh ayah mereka dan memberontak. Kakak tertua pangeran kecil pernah berkata padanya, Istana Timur sebenarnya istana yang penuh darah. Apakah pangeran kecil harus seperti itu? Dia tidak punya jalan lain. Untuk itu dia harus menipu seorang teman yang sangat penting. Dia sangat menyayangi teman ini. Jadi pangeran kecil berpikir, ketika ini selesai, dia harus menebus kesalahannya. Dia hanya tidak tahu kapan waktunya akan tiba. Dan apakah teman itu akan memaafkannya. Kalau kamu, apakah kamu akan memaafkan sang pangeran kecil? Tentu saja aku akan memaafkannya. Benarkah? Ya. Sang pangeran kecil begitu menyedihkan dan begitu baik hati. Kalau aku pasti akan memaafkannya. Apa yang terjadi setelahnya? Tidak ada. Tidur. Tidak ada. Kenapa kamu ceritanya setengah-setengah? Bagaimana aku bisa tidur? Tidak ada setelahnya. Apa yang bisa kuceritakan? Tidur. Kamu.
Xiao Feng. Berangkat. Dan Ci kita ada di depan. Kapten Pei tolong berhenti. Baik, kita berhenti di sini saja. Selamat tinggal. Jenderal Pei, nanti aku akan mengajarimu bermain Haichiriki saat kita bertemu lagi. Baik. Guru Xiao Wu, ayo pergi. Yang mulia, sepertinya ini agak sulit. Tidak ada orang asing yang boleh memasuki kamp raja. Siapa yang disebut orang asing? Guru dan Xiao Wu adalah teman-temanku. Heishi. Kakak Heishi benar. Xiao Feng, kakekmu tidak suka orang Song Yuan. Selain itu, aku harus kembali dan melaporkan kabar baik kepada Baginda. Jangan-jangan dia khawatir. Tapi Xiao Wu, tim tehmu sudah terpisah. Apa yang akan kamu lakukan? Xiao Wu. Xiao Wu bisa ikut masuk dengan kita. Aku takut. Jangan mempermalukanku. Kami tidak berani melanggar perintah yang mulia. Heishi. Xiao Wu hanya seorang pedagang teh. Selain itu dia dan tim tehnya terpisah. Dia tidak punya tempat untuk pergi. Mari kita bawa dia. Oke. Kakek bilang kita harus membalas kebaikan orang. Xiao Wu adalah penyelamatku. Baiklah Heishi. Kalau begitu, oke. Jangan khawatir jika kakek menyalahkanmu. Aku yang akan tanggung sendiri. Kakekmu tidak mau menghukummu. Tapi kakak Gu bukan orang Danci. Ketika masuk Danci, kamu harus maju dengan mata tertutup. Oke. Ayo. Xiao Wu. Di kamp raja, kakekku akan memberimu hadiah. Aku tidak akan menolaknya. Apakah kamu benar-benar akan menerimanya? Tentu saja. Aku akan menerimanya. Xiao Feng, Xiao Wu. Kalau begitu aku pergi sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Tuan hati-hati. Ayo. Tidak apa-apa.
Angin di sini kencang pelan-pelan. Yang Mulia, Ahadu, Yang Mulia, aku sangat merindukanmu. Akhirnya aku melihatmu. Aku sangat merindukanmu. Yang Mulia, Ahadu juga merindukanmu. Tunggu, biar aku perkenalkan seseorang padamu. Kakak, Kakak, ayo. kakak kamu baik-baik saja. Bagaimana mungkin aku tidak baik-baik saja? Aku sangat hebat. Yang Mulia, siapa ini? Gu Xiaowu. Dia adalah pedagang teh dari Zongyuan. Dikenalkan padamu oleh Gujian. Ahdu, jangan kasar. Xiaowu adalah temanku. Dia juga tamu kita. Xiaowu, ini adiknya Heshi, adik baikku Ahadu. Mereka lagi. Berani-beraninya kalian datang lagi. Xiao Feng jangan terburu nafsu. Kamu kembali. Sepupu apa yang mereka lakukan di sini? Untuk melamarmu. Lamar. Sekelompok bajingan ini telah mengikutiku sepanjang jalan. Mereka hampir mengikatku. Gadis bodoh. Lihat, kamu sangat penasaran. Kakek sama sekali tidak melihat mereka. Dia menyuruhku untuk mengusir mereka. Itu bagus, itu bagus. Xiao Feng, cepat temui kakekmu. Dia sangat merindukanmu. Benar-benar, aku akan pergi. Xiaowu, ayo temui kakek. Bagaimana mungkin ada orang Zongyuan di sini? Teman. Teman apa? Siapa yang bisa mengalahkanku hari ini? Akan kuberikan helm olehku. Ayo.
Ada yang lain. Kakek, Xiao Feng. Xiao Feng kakek. Kakekku lebih berat. kakek aku sudah besar. Jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Kamu sudah dewasa, aku selalu memperlakukanmu seperti anak kecil. Dia adalah gadis besar yang akan menikah. Kamu sudah dewasa, putri kecil kita. Sudah waktunya untuk menikah. Siapa bilang aku akan menikah? Aku tidak akan menikah. Gadis-gadis yang tumbuh dewasa akan menikah cepat atau lambat. Ayo duduk di sini dan bicara dengan kakek. Pernahkah kamu memikirkan siapa yang akan kamu nikahi? Kakek, aku tidak ingin menikah jauh-jauh. Ibuku bilang, kalau aku menikah di Shangji, aku mungkin tidak akan kembali seumur hidupku. Aku tidak ingin meninggalkan ibu. Aku juga tidak ingin meninggalkan kakek. Ayahmu yang bodoh. Dulu tergila-gila pada wanita dari dinasti Li. Sekarang, dia bahkan tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Kakek izinkan aku memperkenalkan seorang teman. Gu Xiaowu. Dia adalah pedagang teh. Dia terlihat kurus dan tampan. Tapi dialah yang mengawal kita sepanjang perjalanan ke sini. Kakek, kamu tidak tahu betapa berbahayanya perjalanan kita. Kita tidak hanya diikuti oleh tentara Shuobo, tapi juga bertemu dengan pasir hisap. Terima kasih kepada Xiao Wu. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Putri kecilku, kamu sudah banyak menderita di perjalanan. Kakek akan mengirim seseorang untuk menyiapkan makanmu segera. Ayo siapkan makanannya. Ya, Kakek, apakah kamu akan memberinya hadiah? Yi Moyan, upeti dari suku nomaden beberapa hari yang lalu. Manik-manik berwarna ambil dan berikan padanya. Ya. Xiao Feng, kamu tidak pernah meminta hadiah dari kakek. Kamu sangat baik pada anak ini. Apakah kamu mencintainya? Saudara, jangan bicara omong kosong. Yi Moyan, orang Zongyuan penakut dan hati-hati. Mereka bukan pria sejati. Ya, mereka tidak pantas mendapatkan Xiao Feng kita. Kakek, kamu tidak bisa bilang begitu. Xiao Wu bukan orang Zongyuan yang penakut. Dia menyelamatkan Hishi dan aku. Di hatiku, dia tidak kalah dari prajurit dan Ci kita. Xiao Feng, helm jihad adalah jimat kakek. Mendampingi kemenangan kakek dalam pertempuran. Jangan main-main. Lepaskan ICU. Tidak ada bahaya. Xiao Feng adalah putri dan Ci yang paling terhormat. Hanya dia yang pantas mendapatkan jimat kakek. Saya sudah mengumumkan bahwa Xiao Feng kita akan menikahi pahlawan paling berani di padang rumput ini. Orang yang bisa membunuh raja serigala bermata putih di Gunung Tiangen. Bisa menikahi putri kecilku. Kakek, apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Apa yang harus kita lakukan? Jika aku tidak suka pria yang membunuh raja serigala bermata putih. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh raja serigala bermata putih. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksamu menikahi seseorang yang tidak kamu sukai. Kakek memperlakukan aku yang terbaik. Xiao Wu. Masuklah. Kamu belum tidur, sudah larut malam. Aku tidak bisa tidur. Aku akan membawamu ke tempat yang menyenangkan. Pergi. Ayo pergi. Kemana? Lihat. Ini dia.
Indah sekali. Di atas lapangan es ini, tempat yang hangat dengan tanaman air yang subur. Ini adalah tempat terhangat di Danci. Bunga-bunga mekar sepanjang tahun. Lihat, kunang-kunang. Kakekmu sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Jangan khawatir. Kakekku tidak suka orang Zongyuan. Tapi nanti, dia akan menyukaimu seperti aku. Gu Xiaowu. Apakah kamu ingat? Kamu pernah janji padaku 3 hal? Tentu saja aku ingat, katakan saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Hal pertama, aku ingin kamu menangkap 100 kunang-kunang untukku. Tidak ada yang sulit. Tunggu. Apakah ini indah? Jangan biarkan itu lari. Tunggu aku. Ya, ke sini. Lebih-lebih. Lihat. Hitung mereka sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka habis. Betapa indahnya mereka. Betapa indah. Seperti meteor.
Orang Zongyuan. Pergi sana. Bagaimana? Aku hanya terpesona oleh pemandangan aneh ini, dan terkagum dengan pemandangan yang luar biasa. Kamu tidak termasuk di sini. Orang Zongyuan. Kamu bisa pergi sekarang. Tidak ada urusan untukmu di sini. Xiao Wu. Cepat. Ikuti. Cepat. Ayo masuk. Cepat. Ayo masuk. Ayo. Cepat. Masuk. Berperilaku baik. Tuan muda. Kamu adalah orang Zongyuan. Selamatkan kami, Tuan muda. Bantu kami. Tuan muda, tolong. Selamatkan kami. Tolong. Bantu kami. Tolong. Bantu kami keluar. Bantu kami. Apa yang kamu lakukan? Bersikaplah baik. Berjongkoklah. Bersikaplah sopan. Bersikaplah baik. Berjongkoklah. Heishi. Apakah kamu melihat Gu Xiao Wu? Apakah Gu Xiao Wu cepat-cepat kabur? Kekasihmu sudah datang. Xiao Wu. Kamu pergi kemana? Kukira kamu sudah pergi. Itu membuatku sangat takut. Aku akan mencari seseorang. Siapa? Ngomong-ngomong Kakak Hisi. Itu. Apakah kamu pernah mendengar tentang Batuer? Mengapa kamu menanyainya? Aku bertemu dengannya secara kebetulan beberapa bulan yang lalu. Dia ingin membeli teh dariku. Jadi kali ini, aku membawa sekantong besar teh yang bagus. Tapi aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Jangan dibahas lagi. Beberapa hari yang lalu, dia ditangkap oleh Westlands Protection Mansion. Apa yang terjadi? Dia sudah menjadi musuh dengan dinasti Li. Kalau tidak, kita tidak bisa menahannya. Kakak ditangkap. Aku tidak bisa membalas dendam. Aku merasa sakit dan tidak berdaya. Balas dendam apa? Kenapa serius sekali? Baiklah, jangan khawatir. Ada yang mulia. Jangan takut tidak bisa menjual tehmu. Kamu terlalu banyak bicara. Xiao Wu belum makan, ayo pergi. Apa yang ada di keranjang ini? Lihat sendiri. Baju. Untukku. Dingin sekali di sini. Orang Zongyuan memang lemah. Kalau kamu sakit tidak ada yang merawatmu. Tahukah kamu? Di Zongyuan, para gadis menjaga kaki mereka seperti nyawa, kecuali suaminya. Tidak ada yang boleh melihatnya. Bagaimana jika orang lain sudah melihatnya? Menikahlah dengannya. Tidakkah kamu dengar apa yang kakekku katakan? Hanya mereka yang bisa membunuh Raja Serigala bermata putih boleh menikahiku.
Aku tanya kamu. Asalkan seseorang bisa membunuh Raja Serigala bermata putih, apakah kamu akan menikahinya? Tentu saja. Kakekku bisa dipercaya. Bagaimana aku bisa membuatnya ingkar janji? Tapi dia bilang, di dunia ini tidak ada yang bisa membunuh Raja Serigala bermata putih. Gu Xiaowu. Apakah kamu akan membunuh Raja Serigala bermata putih untukku? Kamu sudah melihat kakiku. Tunggu aku. Ngomong-ngomong, sarapanmu sudah disiapkan untukmu. Kamu tidak menarik kereta dengan baik. Tidak bisakah kamu menarik kereta? Kami salah. Hentikan! Yang mulia, Mereka harus dipukul karena kesalahan yang mereka lakukan. mereka budak yang mulia. Mereka tawanan Zhong Yuan. Tawanan kami diperlakukan seperti budak. Mula. Pulang diantik bergerakmu. Saudaraku, budak juga manusia. Bagaimana kamu bisa memperlakukan mereka seperti ini? Xiao Feng. Sedang pergi di mana? Ahadu, Ya pergilah dan lihat. aku pergi sebentar, tunggu ya. Apakah Raja Tiet Air menyuruhmu untuk mengusirku? Oke. Kamu bisa bantu aku bawa sesuatu untuk Xiao Feng. Oke. Ahadu, kamu cari aku. Aku punya sebotol anggur baru yang enak. Yang mulia, mari kita coba. Ayo. Wanginya enak. Aku akan ajak Gu Xiao juga. Biarkan dia mencoba anggur kita yang enak. Bagaimana? Enak. Tunggu aku. Heishi, Kak, Putri kecil. Gu Xiaowu sudah pergi. sudah pergi. Aku akan pergi lihat. Sudah terlambat. Dia sudah jauh. Ngomong-ngomong, dia minta aku kasih ini ke kamu. kenapa dia pergi tanpa bilang-bilang? Hati-hati yang mulia. Hati-hati. Kepung mereka. Spion berani. Apa yang kamu lakukan di Shu Obo kami? Yang mulia, pelan-pelan. Hati-hati yang mulia. Yang mulia, Pada hari itu dia yang menyatukan Dan Qi untuk mengalahkan kita. Dia pasti spion. Jangan pernah percaya dia.
Diam. Ini Pangeran Yin dari Zhongyuan. Bagaimana bisa orang kasar sepertimu menghina dia seenaknya? Camel. Yuan ke. Paman Wang. Pergi ke 11 You kemarin untuk lamaran. Pangeran Zhongyuan yang aku temui di kota Raja 11 You. Adalah dia. Apakah dia Pangeran Zhongyuan? Ya. Panger Yin. Sepertinya ada kesalahpahaman antara kita tadi. Mohon maafkan kami. Segera pergi dengan para prajurit. Kalian semua pergi. Tidak tahu kenapa Panger Yin datang ke Shuobo kami. Saya dengar orang Shuobo pandai berbisnis. Saya ingin berbisnis dengan Yang Mulia. Berbisnis dengan saya. Baik. Mutiara bercahaya ini Berapa untuk perak yang akan Anda berikan kepada saya? Beritahu saya. Saya hanya ingin mendengar. Apa yang akan Anda katakan? Beberapa tahun terakhir ini, Danci berulang kali melanggar perbatasan utara saya, juga mengintimidasi negara-negara kecil tetangga. Ini sebenarnya adalah kekhawatiran besar ayah saya. Ayah selalu ingin memberantasnya. Oleh karena itu, saya ingin meminta Shuobo untuk bekerja sama dengan dinasti Li untuk melawan Danci bersama-sama. Mari kita Shuobo dan Anda menyerang Danci bersama-sama. Danci memiliki kekuatan militer yang kuat. Itu adalah fakta yang terkenal. Selain itu kami Shuobo tidak pernah memiliki gagasan untuk mengirim pasukan. Wajar juga jika Yang Mulia ragu-ragu. Tetapi, menurut ayah saya, pada saat itu wilayah Danci dapat dibagi dan diperintah. Jalan es akan diberikan kepada Shuobo untuk dikelola. Shuobo berdiri di gurun dan menderita kekurangan air sepanjang tahun. Sistem air di atas es ini sangat kaya. Juga dapat memenuhi kebutuhan mendesak Shuobo. Selain itu, bulu rubah salju dan beruang putih di es ini juga berharga. Bahkan para bangsawan Bizantium Persia dan negara-negara lain berebut untuk mendapatkannya. Yang Mulia, saya pikir apa yang dikatakan Panger Yin bukan tanpa alasan. Dan saya dengar bahwa sejak Yang Mulia menikahi putri sulung Raja Tietaer sebagai putri, selama lebih dari 10 tahun Danci tidak mengambil tindakan militer terhadap Shuobo. Tetapi 2 tahun lalu sang putri meninggal karena sakit. Raja Tietaer selalu curiga kesukaanmu pada yang baru dan kebencian pada yang lama yang membunuh sang putri. Dia berulang kali mengirim pasukan untuk menjarah kota-kota di perbatasan Shuobo, merampok bisnis dan membuat rakyat menderita. Bisakah kau benar-benar menahannya? Sang putri memang meninggal karena sakit. Aku juga berulang kali menulis surat untuk menyatakan kepada Tietaer. Daripada mempercayainya, dia malah meningkatkan usahanya. Dan bahkan proposalku pada Putri Feng dari 11 You juga diintervensi olehnya. Yang Mulia, ini adalah kesempatan baik bagi kita untuk mengirim pasukan. Lagi pula, kita memiliki sekutu pasukan dinasti Li. Kita harus memanfaatkannya. Paman Wang, kesempatan ini memang langka, tapi aku masih memiliki kekhawatiran. Segera setelah perang dimulai, kita Shuobo pasti akan memiliki hubungan buruk dengan Danci. Dinasti Li memiliki pasukan besar dan wilayah yang luas. Mereka pasti tidak takut. Tapi kita Shuobo yang pertama kali menanggung beban. Li Dun juga benar. Orang Danci pemberani dan ahli bertempur. Bahkan jika mereka dikepung oleh kita sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Raja tua Shuobo penakut. Keponakannya Li Dun selalu mempermalukanku. Jika Shuobo menolak mengirim pasukan, dengan kekuatan kita saja, aku khawatir kita tidak bisa mengalahkan Danci. Sekarang kita hanya bisa pergi ke Westlands Protection Mansion dan mencari Jenderal Pei. Pengiriman pasukan lintas wilayah harus berdasarkan perintah Yang Mulia. Aku khawatir setelah itu akan terlambat. Lalu, berhenti. karena bisnis gagal, Shuobo tidak perlu menahanku.
Siapa yang bilang bisnis itu tidak bisa dilakukan? Bisnis dengan pamanku gagal. Pangeran Yin, bisnismu denganku belum dimulai. Pangeran Yin Tuan Chai, bisakah aku berbicara sebentar denganmu? Ini adalah anggur terbaik di kastil Kakami. Pamanku yang pelit uang. Tidak mau menjamu tamu. Saya minta maaf atas namanya. Tolong. Mengapa Raja Li Dun menghentikan kita? Saya bersedia mengirim 100.000 tentara untuk membantu dinasti Li menyerang dan Qi. Itu salah. Baginda sudah menolak kita dengan jelas. Bagaimana bisa kamu mengirim 100.000 tentara ini? Kaisar harus diganti. Jika saya berhasil mengerahkan pasukan untuk membantu dinasti Li mengalahkan dan Qi, Pangeran Yin tolong bantu saya di hadapan Baginda. Wah, Raja Li Dun benar-benar dermawan. Bersulang. Apa? Putri, apakah kamu tidak menunggu pahlawan yang membunuh Raja Serigala bermata putih? Apakah kamu cemas? Tidak. Tidak ada seorang pun di padang rumput yang bisa membunuh Raja Serigala bermata putih. Saya tahu seseorang. Saya yakin bisa membunuh Raja Serigala bermata putih. Siapa? Tentu saja guru Gujian yang baik. Lihatlah wajahmu yang sedang jatuh cinta. Apakah kamu menunggunya dengan cemas? Bukan dia. Siapa? Apakah itu? Gu Xiaowu. Yang mulia, Anda tidak ingin menikahi putra mahkota dinasti Li. Apakah Anda benar-benar ingin menikahi pedagang teh? Jarak yang begitu jauh antara mereka bukan? Saya suka dia. Tapi bukankah Anda bilang, Anda tidak ingin dinikahkan ke dinasti Li? Tempat yang begitu jauh. Yang mulia, Pangeran Yin sudah kembali. Dia bilang kemah raja sudah ditemukan. Sekarang seseorang sedang menggambar peta atas perintahnya. Berkuda ke barat. Sejauh 3 km. Selama waktu membakar sebatang dupa. Jalannya mulus. Sinar matahari. Di sebelah kiri saya. Berkuda selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa atau 5 km. Melalui rawa. Ada alang-alang dalam jarak 5 km. Tinggi rawa alang-alang. Persis setinggi mata saya. Dua batang dupa. 5 km.
melewati semak. Tinggi semak hanya mencapai perut kuda. 3 batang dupa. 25 km jauhnya. Melewati Gunung Teh Kapas. Dari suara angin, saya bisa mendengar suara pasir. Dan 5 km. Waktu yang dibutuhkan untuk membakar 2 batang dupa. Melalui ngarai. Anginnya sangat kencang. Kami tiba di Danci. Dikelilingi oleh 3 gunung. Sungai mengalir melaluinya. Saudara. Yang mulia. Ya, itu dia. Pangeran Yin. Anda ditutup matanya sepanjang jalan. Peta ini. Jenderal Gao, jangan khawatir. Berjalan bolak-balik 2 kali di jalan ini. Semua tempat dengan ingatan samar. Telah diverifikasi kembali. Sama sekali tidak ada kesalahan. Tidak mudah bagi saudara Yin untuk datang ke Camp Danhai. Mengapa tidak tinggal beberapa hari lagi untuk memperjelas situasi persenjataan sebelum kembali? Saudara. Tiet AR curiga. Semakin lama saya tinggal di sana semakin sulit untuk keluar. Jadi saya ingin membawa kabar kembali dengan cepat. Yang mulia. Pangeran Yin tidak familiar dengan medan 11 Xiu. Dalam waktu singkat, dia bisa menemukan kamp Raja Tiet AR. Benar-benar keajaiban. Saudara Yin benar-benar cerdik. Benar-benar. Terlalu khawatir. Ngomong-ngomong kakak. Saya punya satu hal lagi. Setelah saya masuk ke Camp Danci, saya bisa tahu secara kasar persenjataan di dekat Camp Raja. Orang Danci pemberani dan dijaga dengan baik. Jika serangan dilakukan dengan paksa, saya khawatir peluang menang kita kurang dari setengah. Jadi saya membuat keputusan sendiri. Dalam perjalanan kembali saya pergi ke Shuobo. Saya meminjam 100.000 tentara dari Pangeran Lidun dari Shuobo untuk membantu kita menyerang Danci. Bagus. Hanya saja dengan hal sebesar ini, mengapa tidak berdiskusi dengan saya dulu? Mereka selalu melanggar janji. Jika beritanya bocor ke Danci, maka semuanya akan berakhir. Kakak tidak perlu khawatir. Tidak akan pernah ada kesalahan dalam hal ini. Pangeran Lidun sudah lama menyimpan dendam terhadap Pangeran Shuobo. Kali ini Shuobo bersedia meminjamkan tentara kepada kita untuk membantu kita menghancurkan Danci dan menjadi pemenang. Sebenarnya sebelum pergi ke Shuobo untuk meminjam tentara, saya ingin melapor ke kakak dulu. Tapi dari Danci ke Shuobo, hanya butuh beberapa hari. Jika Anda pergi dari Westlands Protection Mansion, akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Kita harus menangani keadaan darurat dengan fleksibel. Jadi saya melakukannya sebelum melaporkannya. Tolong jangan menyalahkan kakak. Mengapa saya menyalahkanmu? Kamu bisa bekerja sama dengan Shuobo, dan kita punya kesempatan untuk memenangkan perang ini. Sekarang, lokasi Camp Danci telah ditemukan. Selanjutnya, pasukan akan semua diatur dan direncanakan secara keseluruhan oleh kakak. Oke, sekarang semuanya sudah siap. Kita akan mengirim pasukan dalam sebulan. Yan Rogao. Siap perintah, Letnan PI. Antak saya bahan yang terkepulkan dari Westlands Protection Mansion. Mohon diurus. Ya. Ingat jangan pernah bocorkan berita ini. Ya. Hari-hari ini, saya akan mengatur ulang pasukan dan menyusun formasi melawan Danci.
Kakak Yin, perjalanan yang melelahkan. Beristirahatlah dulu dengan baik. Isi Shala. Saya akan mengirim utusan untuk membahas strategi pertempuran yang spesifik. Ketika perang dimulai, saya mengharapkanmu untuk bisa menjaga istana perlindungan Westlands. Terima kasih kakak. Apa maksud kakak? Tidak mengizinkan saya untuk bertempur? Pangeran Yin, jangan khawatir. Tuan Chai telah mempercayakan saya. Maka kamu bisa mengikuti kavaleri ringan saya. Langsung ke Danci. Setelah kejadian cari alasan untuk itu. Selama kamu memiliki jasa militer yang berjasa, Yang Mulia tidak akan menyalahkanmu. Hanya bisa begitu. Akan ada perang dalam waktu sebulan. Bagaimana dengan Putri Feng? Saya akan membawa Xiao Feng pergi dari Danci. Tapi Pangeran Yin, sekarang perang semakin dekat. Kamu sebaiknya tetap di Istana Perlindungan Westlands. Saya akan pergi atas nama Yang Mulia. Tapi Xiao Feng menungguku. Saya adalah gurunya. Dia pasti akan mengikutiku. Saudara tenang saja. Saya tidak akan pernah menyakitinya. Kita sudah menyakitinya. Yang Mulia, tidak ada gunanya tetap di sini sepanjang hari. Jika Gu Xiaowu datang, kakak pasti akan mengetahuinya. Saya hanya ingin menemuinya saat dia kembali. Tapi sudah begitu banyak hari berlalu. Apakah dia benar-benar pergi membunuh Raja Serigala bermata putih? Kamu bilang bahwa 100 mil di sekitar Gunung Tiagen ada begitu banyak batu aneh dan binatang buas. Dia hanya seorang pedagang teh. Bisakah dia benar-benar membunuh Raja Serigala bermata putih? Seseorang membunuh Raja Serigala bermata putih. Apa yang mereka katakan tadi? Sepertinya mereka bilang, seseorang membunuh Raja Serigala bermata putih. Xiaowu. Ayo. Besar sekali lihat itu. Yang Mulia sudah berjanji. Siapapun yang bisa membunuh Raja Serigala, bisa menikahi Putri Feng. Ingin melihat Raja Tied Air. Lihat ini Raja Serigala bermata putih. Aku baru pertama kali melihatnya. Benar sekali. Kamu juga lihat. Ini benar-benar luar biasa. Ya. Xiao Feng, pulang dulu. Ini Raja Serigala bermata putih. Dari mana kamu menemukannya? Bagaimana kamu membunuhnya?
mengejarnya selama 10 hari 10 malam. Dia lelah berlari, jadi dia beristirahat di tumpukan jerami. Aku membunuhnya dengan pisauku. Kakek, rambut putih ini palsu. Palsu. Berani sekali. Kamu berani menipu raja dan putri. Pelayan. Siap perintah. Seret dia turun, ikat ke kuda dan seret dia sejauh 10 mil. Ya. Tolong maafkan aku. Yang mulia. Tidak ada yang bisa membunuh raja, serigala bermata putih. Benar sekali. Benar sekali kebohongan apa dia pantas mendapatkannya. Benar. Itu hanya legenda siapa yang pernah melihatnya. Benar-benar mengejutkan. Kakak Yin mendapatkan kemampuan dalam perjalanan ke Westlands. Dia mengungguli aku. Yang mulia, kita mungkin. Bodoh. Putra mahkota baru saja meninggal. Perang sudah di depan mata. Pangeran Yin baru saja mencapai prestasi menyatukan negara-negara lain. Dia meninggal secara tidak wajar. Apa kau tidak takut bahwa Yang Mulia bisa menebak alasannya? Aku bodoh. Tidak akan membunuhnya. Dengan temperamennya saat ini. Menjaga istana perlindungan Westlands. Jika dia sendiri pergi ke medan perang, pedang dan panah di sana berbahaya dalam perang. Apa kau sudah mendengarnya baru-baru ini? Benarkah? Ku dengar raja, serigala bermata putih, belum pernah tertangkap oleh siapapun di padang rumput ini. Bagaimana mungkin? Ah Zhao. Hari-hari aku meninggalkan istana perlindungan Westlands. Deklarasikan kepada publik. Aku ingin lebih banyak berolahraga dan mengikutimu ke camp untuk patroli. Tenang saja Pangeran Yin. Aku akan mengetus semuanya dengan baik. Hanya saja kali ini kamu kembali ke Danci. Bagaimana aku bisa membawa Putri Feng pergi di depan Raja Tiada Er? Masalahnya, apa yang terjadi denganmu? Kita sudah sepakat bahwa aku akan memberimu Raja Serigala. Kau memberiku uang sisa. Mengapa kau tidak menepati janji? Terlalu palsu bukan? Bulunya akan luntur saat disentuh tangan. Bagaimana kau berani memeras uang dariku? Aku cukup baik untuk tidak mengambil uang muka kembali. Kau! Baiklah, mari kita tidak berhubungan lagi di masa depan. Prajurit tolong tunggu. Kau baru saja mengatakan tentang Raja Serigala bermata putih. Apa yang terjadi? Jangan dibahas. Sekarang di pasar, ada Raja Serigala dijual di mana-mana. 10 tael perak untuk yang murah. Tapi aku menghabiskan 50 tael. Untuk serigala dengan warna palsu. Itu membuatku kesal. Pangeran Yin. Pembunuhan Raja Serigala Mata Putih telah tersebar luas di barat. Kudengar para pejuang dari berbagai negara, 9 dari 10, telah pergi ke gunung untuk menangkap serigala sekarang. Kakek sudah mengumumkannya. Xiao Feng kita akan menikahi pahlawan paling berani di padang rumput ini. Siapapun yang bisa membunuh Raja Serigala Mata Putih di Gunung Tiangen, bisa menikahi putri kecilku. Katakan padaku. Asal kamu bisa membunuh Raja Serigala Mata Putih, siapapun, apa kamu akan menikahinya? Tentu saja. Kakek bisa dipercaya. Bagaimana mungkin aku membuatnya melanggar janjinya? Ah Zhao. Temukan pemburu yang bisa diandalkan. Bawa satu tim kavaleri ringan. Aku akan membunuh Raja Serigala Mata Putih. Pangeran Yin itu
Ya, Gu Xiao, kapan kamu akan kembali? Tidakkah kamu tahu aku menunggumu? Yang mulia, Apa yang terjadi, Ahdu? ada keributan tadi. Semua orang bergegas ke kamp raja. Aku khawatir dengan keselamatanmu dan berlari ke sini. Apakah ada perang? Aku tidak mendengar genderang. Mungkin tidak. Yang Mulia. Apa yang terjadi? Yang Mulia memanggilmu ke lapangan latihan. Mengapa begitu ramai di sana? Apa yang terjadi? Tampaknya seseorang telah menangkap Raja Serigala Mata Putih lagi. Seseorang menangkapnya lagi. Mengapa Raja Serigala Mata Putih begitu mudah ditangkap? Apa kali ini dia bohong lagi? Ayo kita pergi. Aku ingin melihat ket apa yang dia pakai kali ini. Ayo kita pergi. Benarkah? Ini terlihat cukup asli. Apa ini palsu lagi? Apa kelihatannya? Seharusnya ini asli. Menurutku ini terlihat asli. Pernahkah kamu melihat yang asli? Gu Xiaowu. Apa kamu menungguku? Kenapa aku menunggumu? Tunggu aku untuk menikahimu.